Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Ramadan kali ini masih bersama saya Lulu dan kita masih membahas tema-tema kajian keislaman berkaitan dengan sejarah dan kehidupan sehari-hari serta nilai-nilai inspirasi atau keteladanan dari para tokoh muslim dunia. Dan di podcast Kurma Ramadan kali ini saya ditemani oleh seorang ibu dan beliau adalah merupakan guru agama di SDN Padike 2 Kecamatan Talano. Kita sapa dulu ya sahabat Kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih suasana Ramadan ya? Iya, alhamdulillah. Diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan kali ini sahabat podcast Spensa, Ibu Sundusiah SPDI akan membahas atau menceritakan terkait dengan salah satu dari 9 wali songo yang ada di Indonesia. Dan kali ini wali songo yang akan dibahas, yang akan dikupas oleh Ibu Sundusiah adalah Sunan Kudus. Ya, benar sekali. Dan nanti silakan Ibu bisa disampaikan kepada pemirsa podcast, siapa sih sebenarnya Sunan Kudus ini? Bagaimana sejarahnya, perjalanan panjangnya, sejarahnya, dakwahnya seperti apa dari Sunan Kudus ini? Bisa diceritakan kepada pemirsa podcast, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan kepada kami dan memberi kehormatan kepada kami untuk mengisi di acara podcast Kurma Spensa bulan Ramadan ini. Terima kasih saya sudah diberi kepercayaan untuk mengisi dan memaparkan tentang silsilah dan sirah, surah dan sairurah Sunan Kudus. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo yang di mana beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau adalah seorang wali, seorang ulama. Beliau adalah keturunan dari Raden Rahmat. Ya, beliau adalah putra dari Raden Rahmat dan kakeknya beliau adalah bernama Sunan Bonan, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Ya. Beliau lahir pada abad ke-15. Beliau lahir pada abad 15 dan beliau lahir di kota Kudus. Beliau memiliki kemampuan dalam bidang agama dan politik gitu. Dan juga beliau sudah banyak membantu masyarakat di berbagai bidang, seperti misalnya beliau menyebarkan agama Islam di bidang, dan juga beliau memiliki kemampuan dalam bidang politik dan agama, dan juga beliau juga mengajarkan kepada masyarakat seperti membangun infrastruktur dan lain-lainnya. Nanti akan saya bahas lebih detailnya. Iya, Bu. Kira-kira dalam dakwahnya beliau yang beliau lakukan itu seperti apa dalam proses dakwahnya untuk penyebaran agama Islam? Oh iya, terima kasih. Beliau dalam berdakwah, beliau Sunan Kudus, beliau dalam berdakwah memanfaatkan dan juga menyamakan dan juga maksudnya saya tuh
menyeimbangkan dengan kemampuan masyarakat waktu itu, misalnya di bidang agama dan politik. Dan juga beliau waktu itu beliau banyak bantu masyarakat, seperti beliau dalam membangun infrastruktur ya, seperti masjid, membangun jalan gitu. Dan juga lagi beliau juga dakwahnya, dalam berdakwah juga beliau menggunakan simbol lokal. Dan simbol lokal seperti simbol lokal, beliau membangun Masjid Menara Kudus beliau pada tahun 1549. Nah, sehingga beliau dalam berdakwah menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya, sehingga Islam itu mudah diterima oleh masyarakat. Dan juga beliau dalam berdakwah memiliki metode yang sangat santun dan juga tidak memaksa, sehingga masyarakat tuh dengan sukarela menerima adanya Islam. Gitu. Iya, gitu. Sehingga banyak masyarakat yang masuk Islam dengan metode dakwah beliau, begitu. Dan juga beliau juga pernah juga membangun tempat wudhu, tempat wudhu dengan 8 pancuran. Itu juga ada lagi beliau menghilangkan tradisi menyembelih sapi sebagai penghormatan, tapi beliau diubah dengan kerbau. Iya, gitu. Nah, juga beliau menggunakan simbol-simbol lokal seperti kearifan lokal, yaitu membangun candi yang bernuansa Hindu Buddha, gitu. Yang dibangun pada tahun 1549 Masehi. Terus yang Hijriahnya 659 Hijriah. Ya, gitu. Itu candi-candinya dibangun untuk digunakan sebagai apa itu? Yaitu sebagai untuk menarik masyarakat agar Islam mudah diterima oleh masyarakat waktu itu, dengan tidak menghilangkan kearifan lokal, dan juga ajaran-ajaran yang sebelumnya, yaitu Hindu Buddha, sehingga masyarakat waktu itu tidak terkejut itu dengan menggunakan simbol-simbol lokal beliau dalam menyebarkan agama Islam, sehingga masyarakat tidak terkejut dan menerima ajaran Islam dengan sukarela. Begitu. Sebelum masyarakat di daerah Kudus itu masuk agama Islam, berarti sebelumnya adalah agama Hindu Buddha. Iya. Untuk menarik perhatian tetap dibangun, tidak menghilangkan kearifan lokalnya, yang disebut dengan pribumisasi Islam atau dakwah kultural yang harmonis. Dakwah kultural yang harmonis, gitu. Baik, Bu Sun, itu kan kehidupan Sunan Kudus dari mulai beliau masih kan mengikuti jejak ayahnya, berarti mengikuti jejak ayahnya, hanya beda kota gitu kan ya. Kalau ayahnya ada di daerah Surabaya, Sunan Kudus berada di Kudus, Jawa Tengah. Iya. Nah, kira-kira nilai keteladanan apa yang bisa dibagikan dari Sunan Kudus kepada sahabat podcast? Oh iya, baiklah. Nilai yang diberikan oleh Sunan Kudus kepada kita sebagai umat Islam, yaitu kita itu sebagai umat Islam selalu berpegang teguh kepada agama dan tidak melupakannya, dan juga kita selalu harus berbagi ilmu dan kebaikan kepada masyarakat, begitu. Kira-kira apa nih pesan-pesan Bu Sun yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang menonton pada kesempatan kali ini terkait dengan Sunan Kudus? Pesan-pesan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat lah, siswa-siswi, seluruh peserta peserta didik ya yang ada di Kabupaten Sumeneb dan Indonesia pada umumnya, ya. Pesan saya adalah, satu, kita sebagai umat manusia kita harus belajar bertoleransi, walaupun kita berbeda agama, ras,
dan juga lainnya kita harus saling saling menghormati bersatu. Seperti halnya Sunan Kudus, beliau menghormati agama Hindu dan Buddha. Beliau dalam memasukkan agama Islam, beliau tidak menghilangkan simbol-simbol lokal seperti pembangunan, seperti beliau membangun masjid menyerupai dengan candi. Jadi beliau tidak membuang simbol-simbol lokal yang ada waktu itu. Nah, kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim juga, dan juga warga Indonesia sebagai umumnya, kita itu harus toleransi itu harus kita jaga. Iya, begitu. Kalau sudah toleransi kita jaga, persatuan dan kesatuan kita jaga, otomatis istilah Bhinneka Tunggal Ika sudah kita melekat pada diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu. Sangat panjang lebar sekali mungkin ya kalau menceritakan terkait dengan Sunan Kudus ya misalnya. Tapi menghormati keberagaman itu mungkin ya sahabat podcast dimanapun Anda berada, berbeda-beda tetapi tetap satu jua dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bu Sun sudah berkenan terima kasih kembali kami, terima kasih. Dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di podcast Ramadan insyaallah. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyimak podcast Pensta Ramadan 1447 Hijriah. Dan saya dulu pamit undur diri, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.